Selamat sore semuanya. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil kelompok kami, terimalah salam kami dalam bahasa daerah kita Nias yang Yahobu. Yang kami hormati dosen pengampu etika komunikasi dan teman-teman yang kami banggakan. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Refli Indayanti Daya sebagai moderator. Nama saya Asri Nawati Dua sebagai presenter. Dan nama saya Sunya Bau sebagai notulen. Dan satu lagi teman kami Wita Kurniawati Mesralaya yang bertanggung jawab sebagai tanggung jawab dan tidak dapat hadir dalam mempresentasikan hasil kelompok kami berhubung dalam keadaan sakit. Dan langsung saja kami persilahkan kepada presenter. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Judul pembahasan kami adalah peranan public relation. Public relation dalam dunia bisnis, perusahaan harus memiliki sejumlah pihak yang bisa diandalkan untuk memberikan sumbangan dalam pengelolaan organisasi atau perusahaan, sehingga pada akhirnya perusahaan tersebut bisa menuju pada visi dan misi utamanya. Pengertian public relation merupakan cara bagaimana berkomunikasi dengan publik agar kepentingan publik dapat terlaksana oleh organisasinya dan bagaimana cara memberikan informasi-informasi sepenuhnya tentang perusahaan berkaitan dengan produk-produknya. Public relation juga merupakan seni untuk menciptakan pengertian publik yang baik, yang dapat memperdalam kepercayaan publik secara lebih baik dan tercipta pemberdayaan lebih tinggi terhadap suatu lembaga atau organisasi. Pengertian public relation menurut Groening dan Hahn yaitu publik dipandang sebagai hal yang paling penting bagi kelangsungan suatu organisasi. Oleh karena itu, dari organisasi harus mampu membangun hubungan yang harmonis dengan publiknya melalui usaha atau cara yang dilakukan untuk membangun hubungan tersebut, yaitu melalui public relation. Peranan public relation dalam organisasi yaitu menciptakan, memelihara, dan mengembangkan hubungan yang harmonis dengan pihak lain yaitu publik. Dalam hal ini, public relation memiliki peran komunikasi yang membentuk sebuah hubungan yang menciptakan mutual understanding antara organisasi dengan publiknya. Fungsi manajemen. Fungsi-fungsi public relation yaitu salah satunya fungsi manajemen. Fungsi manajemen merupakan public relation tidak hanya sekedar personal yang memberikan divisi secara marketing, namun public relation juga membantu organisasi mendefinisikan filosofi organisasi, meraih tujuan jangka panjang dan ataupun jangka pendek, membantu organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah dan membantu organisasi agar sukses bersaing. Fungsi komunikasi yaitu skill atau keterampilan. 2. Tes atau tugas. 3. Sistem atau sistem. 4. Sistem operation atau sistem operasi. Klasifikasi public relation yaitu 1. Communication technician role atau peran teknisi komunikasi. Dalam hal ini praktisi PR atau public relation dalam bidang ini pada umumnya lebih ditekankan pada komunikasi jurnalistik, di mana yang dimaksud adalah kemampuan menulis, pengeditan, produksi audiovisual, grafis, dan produksi pesan yang digunakan dalam melaksanakan program public relation. 2. Communication manager role atau peran manajer komunikasi. Praktisi peran public relation secara sistematis merencanakan dan mengatur program public relation sebuah organisasi, memberi masukan pada manajemen atau dominan dalam sebuah perusahaan, dan membuat kebijakan khususnya dalam bidang komunikasi. Klasifikasi public relation menurut Sumirat dan Ardian yaitu 1. Publik internal dan publik eksternal. 2. Publik primer, sekunder, dan marginal. 3. Publik tradisional dan publik masa depan. 4. Open-net dan unsubmitted, dan silent majority dan vocal minority. Konsep fungsional public relation menurut Gottlieb, Center, dan Brown yaitu
1. Memudahkan dan menjamin arus opini yang bersifat mewakili dari publik suatu organisasi sehingga kebijakan beserta operasionalisasi organisasi dapat terpelihara keserasian dengan ragam kebutuhan dan pandangan publik tersebut. 2. Memberi masukan kepada manajemen mengenai jalan dan cara penyusunan kebijakan dan operasionalisasi organisasi dapat diterima secara maksimal oleh publik. 3. Merencanakan melaksanakan program yang dapat menimbulkan penafsiran yang positif terhadap kebijakan dan operasionalisasi organisasi. Model perkembangan praktek public relation yaitu 1. Press integrity atau agen pers, yaitu model ini menggambarkan program-program public relation dengan tujuan tunggal untuk memperoleh publisitas melalui media massa yang menguntungkan organisasi. 2. Public information model atau model informasi publik. Dalam model ini, kegiatan public relation atau humas bertujuan untuk penyebaran informasi kepada publik. 3. Two-way asymmetrical model atau model asimetris dua arah. Dalam model ini, praktisi public relation menggunakan hasil riset untuk mengembangkan pesan-pesan yang sekiranya lebih mudah untuk membujuk publik agar publik berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan harapan-harapan organisasi. 4. Two-way asymmetrical model atau model asimetrikal dua arah. Model ini menggambarkan sebuah public relation yang beroperasi berdasarkan penelitian dan menggunakan komunikasi untuk mengelola konflik dan meningkatkan pemahaman komunikasi untuk mengelola konflik dan meningkatkan pemahaman dengan publik strategis. Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR didefinisikan sebagai konsep bahwa organisasi khususnya perusahaan dapat memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. CSR juga merupakan sebuah konsep bahwa suatu organisasi ataupun perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Konsep yang menempatkan CSR sebagai puncak piramida yaitu 1. Tanggung jawab ekonomis. Maksud di sini adalah motif perusahaan adalah menghasilkan laba. 2. Tanggung jawab legal. Perusahaan harus taat pada hukum. 3. Tanggung jawab etis. Di sini perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktek bisnis yang baik, benar, adil, dan merata. 4. Tanggung jawab filantropis atau di mana selain perusahaan bertujuan mencari laba, taat pada hukum, dan berperilaku etis, perusahaan juga dituntut agar memberikan kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakatnya. Cakupan CSR PT Djarum yaitu 1. Cost promotion atau menyebabkan promosi. Maksudnya di sini adalah mengalokasikan dana atau bantuan dalam bentuk barang dan sumber daya lain untuk meningkatkan kesadaran dan perhatian tentang masalah sosial tertentu atau dalam rangka rekrutmen karyawan. Cost relation marketing atau menyebabkan pemasaran terkait.
Maksudnya di sini adalah korporasi berkomitmen untuk mendominasikan sejumlah presentase tertentu dalam pendapatan untuk hal tertentu yang berkaitan dengan penjualan produk. 3. Corporate social marketing atau filantropi perusahaan atau pemasaran sosial perusahaan. Maksudnya adalah upaya korporasi memberi dukungan pada pengembangan dan pelaksanaan kegiatan yang ditunjukkan untuk mengubah sikap dan perilaku dalam rangka memperbaiki kesehatan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan lain-lain. 5. Community volunteering adalah sukarelawan komunikasi atau perwujudan dukungan dan dorongan korporasi kepada para karyawan, mitra pemasaran, dan atau anggota untuk menyediakan dan mengabdikan waktu dan tenaga mereka untuk membantu kegiatan organisasi sosial tertentu. Terakhir, social responsible business practice atau praktisi bisnis yang bertanggung jawab secara sosial. Maksudnya di sini adalah praktik-praktik bisnis yang bersifat diskresi serta berbagai investasi yang mendukung pemecahan masalah sosial tertentu. Perkembangan dan motif CSR, yaitu 1. Profit, di mana perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan perusahaan agar dapat tetap eksis dan berkembang. 2. People, di mana perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. 3. Planet, di mana perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan pelestarian keragaman hayati. Hubungan antara public relation dan implementasi CSR, yaitu public relation memanfaatkan media sosial membangun komunitas dan membantu tujuan perusahaan untuk terus bertahan dalam dinamika bisnis yang terus berkembang. Pada konteks CSR, fungsi public relation menjadi penting dan dominan serta merupakan mitra manajer CSR. Penjelasan proses manajemen dalam public relation, yaitu 1. Defining the problem atau mendefinisikan masalah. Maksudnya di sini adalah public relation memantau pengetahuan, opini, sikap maupun perilaku yang berkepentingan dan terpengaruh oleh sikap dan kebijakan perusahaan. 2. Planning and programming atau perencanaan dan pemrograman. Maksudnya di sini adalah informasi mengenai penyebab permasalahan yang dapat digunakan untuk membuat langkah-langkah pencegahan atau pemecahan. Langkah ini dirumuskan dalam bentuk rencana, program maupun kebijakan perusahaan. 3. Taking action and communication atau mengambil tindakan dengan berkomunikasi. Artinya adalah maksud di sini adalah implementasi terhadap pelaksanaan program dan komunikasi dirancang untuk memperoleh spesifik objektif dari pihak untuk mencapai tujuan program perusahaan. Dan terakhir, evaluating the program. Tahap ini meliputi program evaluasi, pengukuran serta implementasi terhadap hasil pelaksanaan program. Selama implementasi program, penilaian perlu dilakukan berdasarkan flashback yang diperoleh untuk kemudian dipelajari lebih lanjut. Keterlibatan public relation dalam CSR, yaitu 1. Memonitor keadaan atau kondisi sosiopolitik ekonomi pada masalah yang dapat mempengaruhi organisasi. 2. Mengidentifikasi persepsi dan pengharapan dari target publik mengenai organisasi. 3. Memberikan masukan praktek tanggung jawab sosial dalam kaitannya dengan persepsi dan harapan publik. 4. Membantu organisasi untuk menjadi lebih transparan dengan cara mendorong manajemen untuk mempublikasikan kebijakan dan tindakan yang mempengaruhi publik. Baik, terima kasih. Sekian dari hasil presentasi kami dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu saja hasil presentasi kami. Jika ada yang mau bertanya, kami persilakan, dan jika ada kata-kata yang kurang jelas atau jika ada kata-kata yang kurang jelas, mohon untuk dimaklumi. Terima kasih.